warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Katarsis, selamat datang kembali di Obsesi, obrolan seputar aksi. Di Obsesi kali ini kita bakal ngebahas salah satu isu yang sedang ramai sekali diperbincangkan, yaitu tentang remaja yang merasa takut untuk menikah. Kali ini kita sudah kedatangan oleh dua narasumber yang sungguh luar biasa. Di sini ada Kak Jonathan. Oke, mungkin Kak Jonathan boleh memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama aku Aditya Ramdun Jonathan. Mungkin di 94 bisa panggil Nathan atau Adit ya. Oke, jadi Kak Jonathan ini merupakan salah satu siswa berprestasi di SMA Negeri 94 Jakarta, sekaligus duta SMA Negeri 94 Jakarta. Selanjutnya ada narasumber yang kedua, boleh Pak Eko? Kan udah tahu gak usah ditanya namanya. Langsung aja. Oke, jadi Pak Eko ini merupakan kepala SMA Negeri 94 Jakarta. Oke, udah ya Pak. Oke, kita langsung masuk ke topiknya aja ya sobat. Di sini kita akan ngebahas tentang remaja-remaja yang ngerasa takut untuk menikah. Dan mungkin kalian udah tahu ya tentang tren Marry is Scary. Ya. Kira-kira pendapat Kak Jonathan sama Pak Eko tentang tren tersebut gimana sih Kak? Dan kira-kira apakah tren itu bagus untuk diikuti oleh para remaja? Mungkin sensitif ya. Biasa. Oke, baik. Mungkin terkait tren marriage is scary dan bagaimana remaja itu takut terhadap pernikahan, itu hal rasional ya. Karena pernikahan itu bukan tentang asal-asal lah kasarnya gitu. Karena pernikahan itu membutuhkan persiapan yang harus matang gitu. Karena dari segi finansial, dari segi mental, dan plan kedepannya, rencana kedepannya itu juga harus dipertimbangkan kan. Karena kalau dari salah satu aspek itu aja nggak tercukupi, menurutku itu bakalan membuat pernikahannya itu nggak berjalan dengan lancar. So marriage is really scary. Tapi kalau misalnya udah siap, marriage is beautiful. Kalau udah siap. Jadi berarti emang harus dipersiapkan dulu. Betul. Ya Kak, biar nggak jadi pernikahan yang menyeramkan. Kalau menurut Pak Eko sendiri gimana nih? Kalau menurut saya gini, benarkah takut menikah itu? Yang pertama kan, kalau memang dia itu benar takut, berarti tadi belum ada persiapan. Karena apa? Dari segi pendidikan mungkin masih kurang, sehingga takut nanti pada saat dia itu menikah, takut tidak bisa menghidupi diri sendiri atau tidak bisa menghidupi keluarganya, itu paling yang di situ. Tapi yang jelas kalau kita lihat takut menikah, tetapi kalau di Indonesia ini kan beda. Takut menikah tetapi hubungan di luar nikah ada. Nah, itu kan yang paling repot kan di situ. Berarti sebenarnya bukan takut karena istilahnya apa namanya? Mesra-mesranya, tapi takut tanggung jawabnya, bukan takut menikahnya sebenarnya, tapi tanggung jawabnya yang mungkin dianggap berat, takut gagal dan sebagainya. Kemungkinan itu yang akan terjadi. Dan saya yakin setiap pemuda itu ya mungkin ya kecenderungannya memang takut menikah karena belum siap. Tapi pada dasarnya kalau dia itu sudah siap secara mental, batin dan sebagainya, saya yakin siap. Maka yang perlu kita siapkan sekarang itu, terutama di SMA ini, di sekolah itu ya, membekali diri untuk hidup percaya diri masa depan. Kalau orang yang percaya diri, pasti dia itu tidak akan takut yang namanya menikah itu. Karena nikah itu satu sisi sebagai ibadah, ya kan? Sisi yang lain ini sebagai sosial karena berhubungan dengan yang lain. Istilahnya apa? Menyatukan tidak hanya individu dengan individu, tapi pernikahan itu juga menyatukan keluarga. Siap nggak dia itu menerima keluarganya nanti? Maka kalau pikirannya belum dewasa ya wajar kalau dia itu takut menikah. Ya, jadi kalau pikirannya panjang, terlalu panjang, karena belum siap, belum percaya diri, ya wajar aja. Maka kalau saya menghimbau, ya tidak usah takut dengan menikah. Kalau sekarang ini pembahasannya bukan menikah, kita siapkan dulu modalnya, ya kan, mentalnya, supaya nanti kita itu tidak usah memikir-mikir hal seperti itu, ya kan. Jadi menikah itu nanti akan datang dengan sendirinya, kita tidak perlu takut karena itu adalah melanjutkan keturunan dan sebagainya. Itu kan, jadi tidak usah takut. Itu kalau menurut saya ya. Coba nanti
tanyakan lagi kepada guru BK-nya atau kepada psikolog dan yang lainnya, apakah senada dengan yang saya sampaikan itu apa enggak, karena itu kecenderungannya kan ke pendapat pribadi dulu kan. Mungkin yang lainnya silakan. Oke, berarti harusnya tuh remaja bukan takut ya dengan menikah, tapi lebih ke arah dia harus mempersiapkan gitu. Oke, kalau dari Kak Jonathan sama Pak Eko sendiri, hal yang harus benar-benar dipersiapkan nih sebelum menikah itu apa sih? Oke, baik. Mungkin kita bicara remaja yang sekarang kita kayak gini ya. Iya, kayak anak sekolah. Ya, anak sekolah. Wah, masih jauh banget sih. Oh, Jauh mungkin banget. kuliah gitu Iya. ya. Oke. Aku nggak berbicara kuliah. Ya, mungkin salah satu aspek itu pendidikan itu penting karena pendidikan itu seperti filosofi Kiai Dewantara ya, memerdekakan manusia gitu. Jadi kalau seandainya kita belum merdeka secara pribadi, gimana mau berdua dengan yang lain gitu. Jadi persiapannya cukup panjang kalau masih SMA ya. Belum finansialnya, atau mungkin ada orang yang mungkin siap secara finansial tapi secara psikologis, secara mental belum siap, yang hasil malah berujung kepada perceraian, perpisahan. Itu berbahaya banget gitu. Tapi lebih daripada itu mungkin yang mau aku tekankan sebagai anak SMA ya, yang menghadapi fenomena seperti ini itu lebih baik sekolah dulu, pendidikan dulu itu diutamakan gitu, karena dari situlah kita bisa membuka kesempatan-kesempatan lain gitu, kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih bisa membantu kita lebih siap dalam menghadapi tanggung jawab seperti yang bilang Pak Eko tadi, seperti itu. Oke, kalau dari Pak Eko sendiri? Kalau menurut saya yang namanya persiapan untuk menikah itu ya memang harus pertama ya mental tadi. Mental itu akan kuat kalau dia itu sudah mempunyai pengalaman pendidikan. Kalau misalnya dia itu pendidikannya sudah tinggi, dia sudah ngerti, sudah pinter, yang namanya jodoh kan akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dia itu tidak percaya diri dan sebagainya karena dia itu terbelakang, karena tidak berpendidikan, itu yang justru nanti orang itu takut di belakang. Karena kalau orang berpendidikan biasanya jodohnya juga orang berpendidikan gitu ya. Pasti dengan orang dengan pendidikan tadi masa depannya akan baik. Dia tidak akan takut dengan menikah itu. Tapi kalau dirinya belum siap, misalnya saya sekolahnya cuma SMA sedangkan dia sampai perguruan tinggi, pasti dia itu akan memilah-memilih dan sebagainya. Pantasnya saya itu dengan siapa? Apakah saya sudah kerja apa belum? Maka yang perlu dipersiapkan tetap dari segi mentalnya. Mental itu akan kuat kalau kita punya pendidikan yang tinggi, pendidikan yang luar biasa, tidak hanya sekedar nilai sekolah itu. Nilai itu kan hanya ukuran. Sebenarnya yang perlu itu ilmunya itu. Jadi kalau saya belajar matematika bukan nilai matematika ya, tapi kita itu bisa mempraktekkan pelajaran matematika itu di kehidupan nyata. Jadi kita itu bersiap untuk kehidupan nyata dari sekolah ini gitu. Nah, di samping itu kita juga menyiapkan ke kehidupan nanti gitu kan. Maka dengan ibadah yang salah satunya menikah tadi, kenapa harus takut gitu kan. Kalau di luar itu ketakutan menikah itu bukan karena dia itu tidak siap, justru dia itu adalah orang pekerja. Tapi rata-rata dia itu tidak mau mempunyai anak. Itu kalau di luar sana. Sehingga ada negara itu yang pertumbuhannya itu nol, bahkan minus. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya apa kalau minus itu? Dia takut, nanti takut generasinya itu hilang. Ya kan? Karena orang itu bisa menghilangkan generasi itu dengan perang. Nah, ya kan? Kalau misalnya dia itu generasinya hilang, tidak ada penerusnya. Ya kan? Jadi bagaimana supaya nanti generasi itu tidak hilang, ya menikah. Bahkan sampai di Korea Selatan, Jepang, ya kan? Itu supaya bisa keturunan generasinya itu tumbuh lagi, jangan di bawah nol, tapi minimal ya setara lah pertumbuhan itu kan, seperti pertumbuhan segitiga, segitiga. Oh iya, hierarki. Iya, seperti segitiga piramid itu loh. Iya. Oh, iya. Jadi semakin muda semakin banyak, sehingga nanti pertumbuhannya itu berikutnya itu kan masa-masa produktif ini yang kita lihat. Tapi kalau nanti lama-lama mengkerucut begini, semakin muda semakin hilang, kan generasi akan hilang. Di Indonesia juga sama, kalau nanti misalnya tidak ada manusia baru di Indonesia, ya pasti akan hilang keturunan itu.
Itu yang dimaksudkan. Jadi ketakutan di sana itu ketakutan punya anak, takut repot, ya kan? Karena harus mengurusi anak, jadi karir yang dipikirkan. Sehingga orang yang berpendidikan pun ada yang takut dengan menikah itu karena dia itu mempertahankan itu. Soalnya nanti kalau menikah repot ngurusin orang lain, padahal diri sendiri harus diurus. Tapi dia tidak melihat nanti ke depannya seperti apa buat dirinya sendiri maupun buat negaranya, ya kan? Jadi ada juga orang yang takut menikah itu karena dia itu sudah sukses. Kalau kita kan takut karena belum sukses. Iya. Ya, tapi kalau di sana itu dia itu justru wanita karir gitu, sampai lupa menikah. Itu bukan karena takut karena takut menikah, karena takut dia itu misalnya nih kalau nanti saya menikah, nanti saya harus melahirkan, saya mendingan tidak usah melahirkan, jadi saya sehat terus gitu. Tidak punya anak dan sebagainya, tidak ngurusin orang, tidak repot mencarikan misalnya susu, nafkah dan sebagainya. Itu kalau dari negara sana ya. Jadi justru orang itu yang tidak menikah itu karena dia itu mementingkan karir. Kalau Indonesia tidak percaya diri dengan nanti apakah saya bisa hidup atau tidak gitu. Ya, itu pendapat saya. Juga mungkin menambahin sedikit terkait menyambungin Pak Eko dan menyambungin apa yang tadi tentang pendidikan, bahwa memang benar pernikahan juga sebagai bentuk salah satunya kan menambah garis keturunan ya. Dan kalau dalam konteks yang lebih luas lagi, negara itu ya tadi memperbanyak generasi. Tapi dibalik itu semua mungkin aku punya opini sedikit, kalau ada kekhawatiran untuk membuat generasi seterusnya itu lebih unggul gitu. Karena kalau mungkin nikah sekedar nikah atau mungkin tanpa persiapan tadi, itu malah nanti akan menghasilkan generasi yang kurang capable untuk masa depannya gitu. Tapi kalau misalnya memang pernikahan sudah well prepare, sampai ke generasi anak-anaknya atau generasinya itu dipikirkan tentang pendidikannya dan sebagainya, itu justru malah dampak yang positif dong buat negara, karena nanti dapat generasi yang lebih unggul dan siap tentunya untuk menghadapi tantangan di masa depan bagi negaranya. Ingat materinya baru kenapa takut nikah itu Iya. belum sampai ke sana kan? Iya betul. Iya, belum. Baru sampai kenapa takut nikah gitu aja. Iya. Salah satu aspek itu. Kalau di Jepang mereka mempromosikan pernikahan, kalau di sini 2 anak lebih sehat. Karena Iya, kebanyakan ya betul. populasinya. Beda-beda tiap negara. Oke, ini waktu itu aku pernah scroll TikTok, terus kayak ketemu sama kalimat, ih ngapain nikah, orang tua aku aja broken home segala macem gitu. Terus ada juga yang mengatakan kalau zaman sekarang tuh laki-laki malah bahasanya mau kondo gitu, perempuannya independen, perempuannya kaya raya, tapi laki-lakinya malah menurun kualitasnya. Kira-kira tanggapan dari Pak Eko sama Kak Jonathan tentang hal kayak gitu kayak gimana? Gini, kalau namanya sekarang ini perempuan atau wanita lebih tinggi derajatnya dan sebagainya, itu ya sebenarnya sama aja. Kalau dulu itu yang bekerja itu laki-laki, kalau perempuan itu sebagai, kalau orang Jawa nangka saya misalnya orang wingking, wong buri, artinya yang di belakang hanya masak aja, hanya nyuci aja. Tapi kalau di eranya Kartini, setelah ada Kartini kan disejajarkan. Bahkan sekarang menteri banyak yang wanita, DPR banyak yang wanita, lurah banyak yang wanita, bupati, wali kota, gubernur sekarang ada yang wanita. Jadi kalau sekarang ini misalnya laki-laki dan perempuan itu, kita lihat semangatnya aja. Kalau lihat di SMA ini aja, ini banyak yang perempuan daripada laki-lakinya. Iya. Jadi kalau di urusan pendidikan itu sebenarnya perempuan itu lebih nomor 1, ada disiplinnya itu lebih tinggi gitu kan. Nah, yang laki-lakinya ini agak kurang. Tapi dari sisi itu juga karena kalau kita perbandingkan antara laki-laki dan perempuan itu, perbandingannya juga cukup banyak gitu. 1 banding berapa itu, 1 banding 3 atau berapa itu untuk kelahiran di Indonesia. Jadi 1 laki-laki ini 3 perempuan. Ya. Jadi kalau menurut saya itu menurut saya. Oke, mungkin kalau bagi aku sendiri sih terkait hal tersebut, dan kita Pak Eko setelah era Kartini ya, emansipasi wanita, kita semua diberi hak yang setara gitu. Ya benar memang. Tapi aku percaya bahwa ada hal yang bisa dilakukan oleh pria, ada juga hal yang bisa dilakukan oleh wanita gitu. Bukan berarti harus sama dulu enggak, karena memang justru itulah kita diciptakan berbeda-beda itu supaya bisa melengkapi satu sama lain gitu. Ada hal yang bisa dilakukan oleh wanita doang, ada yang bisa dilakukan oleh pria saja gitu. Tapi dibanding semua justru itu tujuan nikah, karena mereka bisa
saling melengkapi itu tadi gitu. Jadi menanggapi hal tersebut ya sebenarnya bagus dong, emansipasi wanita gitu, karena emang ya nggak ada masalah gitu. Dan menanggapi dari sisi laki-laki istilah tadi itu sebetulnya menurutku itu banyak faktornya, tapi kalau mungkin aku mau ngasih opini itu di bagian stereotip mungkin, karena kebanyakan stereotip itu kan laki-laki fisik gitu, wanita mungkin dari kecerdasan dan sebagainya gitu. Tapi jauh-jauhin lah stereotip kayak gitu, karena memang tadi ada laki-laki yang mungkin bisa seperti ini, seperti itu dan sebagainya gitu, dan juga ada wanita yang bisa melakukan hal-hal. Jadi kita harus saling melengkapi satu sama lain. Berarti yang penting tuh setara, tapi bukan berarti emang harus rata semua ya. Pekerjaan tuh emang ada tupoksinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing. Mungkin itu pembahasannya udah sampai ke itu apa namanya, yang namanya pernikahan itu harus memperhitungkan apa saja itu. Kalau menurut saya itu udah bukan lagi takut menikah lagi kan. Iya. Jadi supaya kita bisa menikah itu syaratnya apa sih gitu kan, di situ udah masuk ke sana nih. Bukan ke takut lagi. Iya. Jadi supaya kita tuh nikah itu syaratnya seperti apa gitu kan. Kalau saya lihat dari apa yang di situ, jadi bukan karena antara laki-laki dan perempuan, ini perempuannya nggak usah kerja, laki-laki yang kerja, atau tadi laki-lakinya justru yang tidak kerja, nganggur, tapi perempuannya yang harus banting tulang dan sebagainya tadi kan. Sebenarnya kayak gitu juga boleh, karena yang namanya pernikahan itu memang menyatukan dari dua tadi, yang tadinya tidak sama menjadi sama. Nikah itu kan kalau kita menikah dengan orang yang sama seperti ini kan nggak mungkin. Iya. Harusnya seperti itu, yang tidak Iya. sama kan, yang ada perbedaan benar. Tapi yang jelas yang harus kita siapkan itu adalah pertama itu mental tadi, Iya. mental spiritualnya itu harus kuat. Ya, itu pasti akan tidak takut menikah tadi. Itu syaratnya mental. Yang kedua dari dewasa secara apa namanya, batinnya, mental kita itu dewasa. Terus kalau kita sudah siap, mental kita sudah oke, orang tua pasti akan menyetujuinya. Nah, berarti di sini adalah apa namanya itu, kalau orang tua setuju itu apa namanya Pak? Restu kali Restu, ya Pak. ya. Nah, mungkin restu orang tua itu juga penting. Jadi kalau itu restu kita udah kenalan, sudah direstu orang tua, siap mental, kemudian secara fisiknya juga siap untuk keuangannya dan sebagainya, ya pasti akan siap. Kita sudah siap lahir batinnya. Nanti kalau kita sudah punya anak, anaknya kita bisa memberikan nafkah kepada anak tersebut, berarti sudah siap secara lahir dan batin. Itu sudah masuk kepada itu, bagaimana kita itu mempersiapkan pernikahan kan. Iya. Kalau tadi kan mulai takut, nah, supaya tidak takut bagaimana? Mentalnya harus kuat, pendidikannya harus diutamakan dulu, kemudian harus cukup umur juga. Betul. Nggak boleh Iya. nikah di bawah umur. Iya. Kalau kalian misalnya umurnya berapa? 18. 7 masih 16 malah. Nah, berarti ada persyaratan, misalnya wanita itu matang itu umur berapa? Iya. 21 tahun. Nah, laki-laki matang itu umur berapa? Berarti itu termasuk persyaratan, bahkan di KUA aja itu ada persyaratan cukup umur apa tidak. Iya. Meskipun ada pengecualian ya, Iya. ada pengecualian itu kalau misalnya mungkin kecelakaan dan sebagainya tetap harus diakomodasi di situ. Tapi yang jelas cukup umur itu nanti akan memperhitungkan karena generasi yang berikutnya yang dilahirkan itu akan sehat, ya kan? Kemudian dia itu secara psikologi pasti sudah matang. Bagaimana dia itu dengan adanya perbedaan tadinya bukan satu rumah menjadi satu rumah, sehingga apa? Yang tadinya itu tidak terlihat kekurangannya pasti akan ada kekurangannya. Pada saat berpacaran kan menyembunyikan kekurangannya, Saling melihat. ya kan? Begitu sudah bertemu nanti akan ketahuan, oh ini sikapnya begini, dia selalu begini. Tidak akan sama pada saat kita itu berpacaran. Maka orang berpacaran itu biasanya lebih tergoda itu di situ. Tapi kalau sudah mempunyai keluarga sama istri ya sama aja, ketemu udah biasa, tidak seperti dulu, malah mungkin cuek dan sebagainya kan. Iya. Iya betul. Tapi kalau pada saat ketemunya di sekolah aja kan, sekolah jadi rajin. Itu contoh. Iya. Kalau saya datang, kalau saya nggak datang, nggak ketemu sama dia. Tapi kalau udah di rumah kan, mungkin saya kalau ke rumah paling cemburu terus nih istri saya, malas
Kadang-kadang kan seperti itu juga. Betul, Pak. Berarti kan tidak siap mental. Iya. Jadi harus menerima apa adanya, ya kan? Baik itu kekurangannya atau kelebihannya, itu yang jelas. Jadi udah masuk kepada ranah itu tuh, bukan lagi takut. Tapi supaya kita bisa menikah dengan baik, syaratnya apa sih gitu, ya kan? Iya. Betul. Hanya itu aja kan pertanyaan, ada lagi yang lain nggak? Oke, ini sebelum kita akhiri kita bakal ada beberapa mitos dan fakta. Nanti Pak Eko sama Kak Jonathan tinggal bilang itu mitos atau fakta sih gitu. Iya. Oke, ini 3 aja kali ya. Pernikahan akan mengurangi kemandirian, mitos atau fakta? Mitos sih bagi aku. Mitos. Kalau buat Pak Eko? Ya saya menurut saya mitos karena itu tergantung orangnya masing-masing. Betul. Ya kan? Dirinya itu kan tanggung jawab masing-masing lah. Iya, betul sekali. Selanjutnya, pernikahan selalu bahagia hingga akhir hayat, mitos atau fakta? Aduh, tergantung sih. Itu juga tergantung dari situasi. Iya. Kebahagiaan itu kan dari hati. Iya. Nggak mungkin kalau misalnya tidak bahagia pun terlihat, tapi dia Iya. merasa senang, ya tetap bahagia. Itu tergantung jawabannya. Pokoknya ada cerita-cerita yang menceritakan itulah nanti. Iya, iya, Nanti tergantung. disambung proses berikutnya tentang bagaimana Oke, boleh. bahagia dan tidak bahagia Iya, itu. apa itu kebahagiaan lah itu. Oke. Usia pernikahan di atas 15 tahun itu artinya akan abadi selamanya, nggak akan cerai gitu. Sama sih kan Tidak tadi. juga. Opsional Tergantung ya? juga. Opsional tergantung. Belum tentu juga. Iya. Ada yang bagus selama 15 tahun tapi ada masalah gitu kan. Betul. Cuma kalau misalnya udah matang terhadap pernikahan itu di awal gitu, tapi kalau dia itu memang sudah berpendidikan ya tidak masalah. Atau 15 tahun itu kan baru tamat apa itu? Maksudnya 15 tahun Pak, jadi udah nikah 15 15 tahun. Oh, Ini pas maksudnya nikah 15 waktunya 15 tahun Iya. ya berarti. Jadi kalau udah punya anak mungkin umurnya antara 10, 15 gitu ya. Iya, betul. Di atas terus akan abadi, belum tentu juga, banyak juga yang sampai lebih dari 30 tahun. Ada juga contohnya banyak kok di selebriti dan sebagainya itu banyak. Betul, banyak. Oke, udah abis ini mitos dan fakta ini. Oh, udah Mungkin untuk mengakhiri podcast kali ini, aku mau ada closing statement dari Kak Jonathan sama Pak Eko tentang ini ya, tentang kenapa remaja takut nikah. Mungkin saya juga ya. Ya, silakan. Nanti mungkin Pak Eko sana lebih kenal lagi kan Oh. sama nikah ini. Tapi kalau aku sebagai remaja, aku cuma mengingatkan satu hal aja buat teman-teman semua yang masih remaja. Pikirkan semuanya apapun itu, pikirkan dulu sebelum melakukan sesuatu gitu. Pikirkan dulu 1000 macam kemungkinan yang bahkan akan terjadi sebelum Anda melakukan sesuatu, baik dalam konteks pernikahan ini maupun konteks yang lainnya. Iya, kita remaja, kita labil, tapi setidaknya karena kita udah dewasa juga, pikirkan matang-matang, itu yang pertama. Kalau menurut aku dalam konteks pernikahan juga, pikirinlah tadi yang kata Pak Eko tadi, persiapannya, mentalnya, susu anak-anaknya gitu kan, kalau misalnya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya sebagai remaja pikirin dulu gitu, karena kita kan remaja kan orangnya impulsif ya, orangnya suka banget ngelakuin hal-hal yang enggak yang di luar nalar gitu. Lagunya kan Batas Naluri Bahaya dengan tingginya lebih logika. Nah itu sebenarnya kalau dalam konteks-konteks yang senang-senang nggak apa-apa lah, tapi kalau misalnya udah berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan manusia lain, pernikahan itu udah harus dipikirkan dengan matang-matang gitu. Mungkin bagus juga acara kayak gini bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya supaya lebih aware terhadap hal ini. Gitu sih. Oke, kalau dari Pak Eko? Kalau saya bagi Anda yang masih usia-usia SMA, fokus di belajar, itu yang utama. Karena nanti dengan belajar itu kan membentuk kepercayaan diri. Kalau sudah percaya diri, jangankan untuk menikah, yang lain pun pasti akan dia itu bisa mengambil sikap. Kalau dia itu sudah berpendidikan ya, jadi ilmu dulu dikejar. Tentang jodoh dan sebagainya itu tidak usah ditakutkan, nanti akan datang dengan sendirinya kalau kita sudah ada percaya diri. Tapi kalau kita tidak ada kepercayaan diri ya kita tuh keluar aja takut ya kan, keluar aja takut. Jadi Kalau mulai takut utamakan dulu belajar untuk persiapan masa depan termasuk menikah. Itu kalau saya sampaikan yang akhir ini ya. Oke, untuk mengakhiri podcast kali ini, kayaknya nggak afdol kalau kita nggak pakai obsesi lagi. Oke, jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Semoga apa yang udah kita diskusikan bertiga ini bisa menambah wawasan teman-teman. Oke, kita langsung akhiri ya. Obsesi, obrolan seputar aksi. Terima kasih.